Halo semuanya, hari ini kita akan membuat sebuah project sederhana, membuat sebuah aplikasi create, read, update, delete menggunakan bahasa PHP, sedikit menggunakan framework Bootstrap. Kita review sedikit aplikasi yang kita akan buat. Di sini saya membuat satu tabel dengan kolom nomor, nama, email, nomor telepon, password, kemudian ada operasi yang bisa digunakan adalah edit, hapus, dan tambah data. Sedikit kita review untuk tambah data. Misalkan kita menambahkan data baru, bagus, misalkan gini, bagus Arcil. Oke, nama kakak saya, kemudian bagus @gmail.com, kemudian nomor telepon 0852444555, kemudian passwordnya bagus 1234 gitu. Kita submit. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan kita edit untuk baris bagus, misalkan kita edit bagus Arcil Sediono. Kemudian kita rubah emailnya jadi bagus.arcil. Oke, kita update. Oke, sudah update ya. Kemudian misalkan kita hapus. Oke, mantap, sudah bisa. Nah, kita akan membuat program sederhana seperti ini. Untuk pertama, kita siapkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan Visual Studio Code-nya. Kemudian saya buat sebuah folder create project. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan, biasanya teman-teman bisa ikuti, bisa tidak. Saya biasanya buat readme dulu. Misalkan ini readme dengan markdown. Oke, kemudian readme di sini cuma keterangan saja, misalkan deskripsi project. Kemudian ini saya buat pada, misalkan saya kasih bintang. Oke, misalkan nama projectnya, nama project aplikasi create sederhana ini. Oke, kemudian saya buat tanggalnya, tanggal buatnya pada hari ini tanggal 14 Januari 2023. Kemudian user saya sendiri Arif gitu. Oke. Saya biasanya mengawali membuat sebuah project itu saya kasih informasinya dulu. Jadi nanti misalkan saya mencari project, saya masih ingat gitu kapan ini saya buat. Misalkan nanti kita pakai framework apa aja, password apa, kita masukkan di sini. Oke, langsung. Nah, untuk membuat program yang kita buat tadi, kita harus menyiapkan dulu. Yang pertama itu adalah membuat sebuah database. Teman-teman bisa langsung buat database, misalkan di localhost, tinggal database, create database. Kalau saya lebih terbiasa dengan membuat generate database sendiri. Kenapa saya membuat generate database sendiri dari PHP? Jadi saya lebih bisa memonitoring manajemen dari database saya. Oke, langsung saja kita buat. Saya buat generate php yang fungsinya nanti kita menggenerate database. Oke, yang pertama saya buat dulu PHP-nya, PHP. Oke, kemudian paling atas kita buat koneksi database. Oke, yang pertama saya buat biar lebih rapi, saya buat folder sendiri. Pertama db, penamaan bebas ya, untuk variabel saya db host. Kemudian saya kasih localhost karena hostnya berada di lokal. Kemudian usernya db user. Kalau teman-teman pakai exam atau mem itu biasanya defaultnya root. Oke, kemudian lagi
$db pass. Biasanya teman-teman host di sini kalau defaultnya exam itu kosong, kalau defaultnya mem itu root. Jadi karena saya pakai mem, saya kosongkan, saya kasih root. Kemudian $link di sini koneksi, tapi saya biasanya menggunakan nama variable link. Kemudian untuk mengkoneksikan dengan database MySQL, perintahnya adalah MySQL kemudian connect, kemudian MySQL connect ini membutuhkan MySQL connect di sini membutuhkan 4 parameter. Parameter pertama itu adalah hostnya, kemudian user, password, dan database-nya. Teman-teman bisa minimal memasukkan untuk host, user, password. Karena kita mau membuat sebuah database sendiri di sini, jadi database-nya saya kosongkan. Jadi saya cuma memasukkan 3 parameter. Pertama $db host, kemudian $db user, kemudian $db passwordnya. Oke, kemudian biasakan setiap kita menjalankan sebuah perintah, kita gunakan percabangan untuk mengecek apakah perintah yang kita berikan itu terjadi error atau sudah tidak ada error gitu. Saya gunakan ini if, kemudian $link karena saya mau cek apakah berhasil terkoneksi, dan ini kan fungsi MySQL connect, dia butuh minimal 3 parameter atau 4. Kalau ada database-nya berarti 4 parameter. Kemudian saya mau cek apakah koneksinya ini berhasil atau gagal. Nah, cara ceknya saya menggunakan percabangan, menggunakan if link, kemudian saya kasih dia jadi kalau ada error langsung berhenti, diperbaiki dulu. Saya kasih informasi koneksi gagal. Teman-teman kalau sudah yakin bahwa koneksi ini sudah lancar, tidak ada error, tidak usah pakai ini percabangan link ini untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau gagal. Tapi saya biasanya selalu menuliskan perintah ini, percabangan ini, untuk mengecek apakah berhasil terkonek atau tidak. Saya kasih informasi kalau misalkan koneksi gagal, kemudian menggunakan fungsi MySQL sekali connect erno. Oke, kemudian MySQL connect error. Oke. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi perintah ini fungsinya gimana, cara membacanya. Jadi perintah ini kan misalkan post MySQL connect ini berhasil itu berarti nilainya true kan. True itu adalah 1. True itu konversinya berarti 1 dalam boolean. 1 di sini misalkan kita if $link, berarti kan di sini misalkan berhasil dia 1. Maka ini dijalankan. Karena if di dalam kondisi ini akan terpenuhi ketika kondisinya itu bernilai true atau sesuai dengan yang dicari. Misalkan 1, misalkan nih 10 lebih besar dari 1, itu kan berarti nilainya true, maka ini akan dijalankan. Nah, sekarang di sini saya ingin ketika dia gagal atau tidak false nilainya di sini. Kalau berhasil berarti dia true, kalau dia gagal berarti false. Kalau false itu kan berarti konversinya ke nilai 0 kan. Sedangkan kalau di sini if 0, dia nggak akan pernah menjalankan perintah di sini, statementnya, kondisinya nggak akan pernah dijalankan karena false itu 0. Padahal saya ingin ngecek ketika dia gagal kasih informasinya. Kalau berhasil nggak perlu dikasih informasi koneksinya berhasil. Jadi cukup ketika ada koneksi yang gagal baru informasinya muncul. Maka di sini untuk mendapatkan informasi ini ketika nilainya false, saya kasih dia not. Not fungsinya akan membalik logika. Jadi misalkan di sini false itu ke 0, dikasih not dia jadi true, sedangkan true dikasih not dia jadi false.
Jadi ketika dia gagal, dia jadi true kondisi di sininya. Jadi ini akan dijalankan. Oke, kita tes saja. Nah, kita tes dulu, kita copy paste dan kita jalankan di sini. Localhost. Oke, binary. Nah, di sini kalau kosong berarti berhasil. Kita coba misalkan gagal ya. Kita kasih dia user password gitu. Nah, di sini adalah koneksi gagal 1045. Access denied for user root. Nah, ini berarti ada informasi untuk MySQL Connect Errno itu akan memberikan kode error, sedangkan MySQL Connect Error itu memberikan informasi errornya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kode errornya, di sini kemudian informasi errornya dari fungsi MySQL Connect Errno dan MySQL Connect Error. Oke, saya rasa mudah dipahami ya. Nah, kita sudah terkoneksi kan. Sekarang kita buat database-nya. Kita kasih informasi membuat database. Nah, membuat database. Oke. Perintahnya saya buat dulu variabel query untuk menampung perintahnya, karena ini adalah perintah membuat database adalah query, jadi saya tulis saja variabel query. Kemudian saya buat create membuat database, create database if not exist. Exist. Buat database buat database CRUD gitu ya. Saya kasih nama database-nya CRUD. Buat database CRUD jika belum ada, if not exist berarti jika belum ada atau exist kan. Oke, kemudian saya buat perintahnya hasil. Saya kasih result, kemudian MySQL query, kemudian dia butuh dua parameter. Parameter adalah koneksi, kemudian parameter keduanya adalah query-nya. Oke, saya jelaskan lagi. Di sini kita sudah membuat sebuah query untuk membuat sebuah database. Kemudian perintah ini kan masih berada di Visual Studio Code kan, masih di layar kita nih. Nah, bagaimana kita mengirim perintah ini ke MySQL di dalam mem. Di sini kan kita menggunakan mem, kemudian di dalam mem ada phpMyAdmin. Nah, di situ kan kita membuat database-nya di situ kan. Nah, untuk menghubungkan, kita sudah terhubung nih tadi dengan link ini. Tapi kan setiap pesan ini harus dikirimkan. Nah, untuk mengirimnya kita pakai MySQL query. Nah, MySQL query dia butuh dua parameter. Parameter pertama adalah koneksi, parameter kedua adalah query-nya. Nah, query-nya itu ini, koneksinya adalah link di sini kan. Tadi sudah berhasil terkonekkan. Nah, ini. Nah, kita cek. Misalkan nanti ternyata ada tulisan query-nya salah atau apa, itu kan kita harus cek kan, apakah perintah itu berhasil atau gagal. Karena kalau gagal pun kalau kita tidak cek itu tidak akan ada informasinya. Maka saya buat seperti yang di sini. Kita mau lihat apakah ada terjadi error dalam query ini. Nah, caranya kita buat if sama kita buat kita membalikkan logikanya. Jadi kalau ini berhasil dikirimkan dia nilainya 1, kalau gagal 0. 0 itu di sini tidak akan jalan karena kondisinya tidak akan dijalankan ketika false. Ketika saya kasih dia not jadi false, ketika dapat not jadi true. Nah, jadi ketika gagal apa informasinya? Di sini saya mau kasih berhentikan dulu, kemudian kasih informasi query, misal query error gini ya, query error. Kemudian dia butuh MySQL Errno. Nah, bedanya kalau kita connect tadi pakai MySQL Connect Errno, kalau kita cuma query, kita pakai MySQL Errno, kemudian dia butuh variabel koneksi, parameter koneksi. Oke, kemudian kita kasih informasi errornya. Kita kasih MySQL error. Oke, kita kasih ini. Oke, selanjutnya setiap ada perintah membuat query,
selalu pakai ini percabangan if untuk melihat terjadi error atau tidak. Sekarang kita sudah buat database-nya, nah kita bisa buat gini, else. Jadi kalau gagal informasi ini, kalau berhasil saya juga pingin nih ada informasinya. Saya kasih echo, kemudian database, saya kasih bold tebal, database CRUD gini, CRUD seperti ini, berhasil dibuat. Oke, kasih BR atau break membuat baris baru. Oke, kita jalankan lagi. Oke, database CRUD berhasil dibuat. Nah, kita cek nih. Oke, ini sebenarnya database saya yang sebelumnya. Kita hapus dulu. Kita drop. Oke, kita eksekusi lagi. Oke, sudah reload. Kita cek lagi, kita reload CRUD. Oke, sudah buat database ya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat database, kita kan sudah membuat database di MySQL. Selanjutnya kita membuat tabel. Sebelum kita membuat tabel, kita harus pilih nih, karena di dalam database MySQL kan banyak kan database yang sudah pernah kita buat tuh banyak. Nah, ketika nanti kita membuat tabel, nah tabel itu mau dimasukkan di database yang mana? Kita kan baru membuat database-nya, belum terhubung gitu. Belum terhubung ke database-nya, nama database-nya. Baru ke MySQL di phpMyAdmin. Jadi kita buat perintahnya, kita kasih nama variabel bebas, saya kasih result, hasil dari perintah MySQL select db. Oke, kemudian dia butuh dua parameter. Parameter pertama adalah koneksinya, kemudian parameter kedua adalah nama database-nya. Oke, kemudian kita copy saja ininya. Kita copy biar lebih cepat. Kemudian di sini kita tulis database. Oke, bentar, ini benar. Anggap aja query error. Di sini database CRUD berhasil dipilih. Oke, dan kita jalankan lagi. Oke, database berhasil dipilih. Selanjutnya setelah dipilih kita membuat tabel. Nah, buat tabel biasanya saya biasakan untuk membersihkan dulu query. Saya bersihkan, saya perintahnya drop table if exists. Dan tabelnya saya buat tabel CRUD gitu aja. CRUD, oke. Drop tabel jika eksis tabel baru. Jadi kalau sudah ada di dalam database CRUD, tabel CRUD langsung dihapus saja. Kemudian kita buat lagi, kita kirim perintah query-nya. Kemudian MySQL query, kemudian perintahnya kita masukkan parameter pertama koneksinya, kemudian parameter kedua query-nya. Oke, kemudian kita pastekan lagi query error kalau ada error, kemudian kalau berhasil tabel gini aja.
tabel PB CRUD berhasil dibuat ini. Oke, langsung saja kita reload. Tabel CRUD berhasil dibuat. Oke, mantap. Sorry, ini kita akan drop ya. Berhasil dihapus. Oke, ini berhasil dihapus. Kemudian kita buat lagi. Sudah dihapus, kita buat sekarang. Kita buat query, perintah query-nya kita buat variabel query, penamaan variabel bebas. Kemudian kita buat create table, kemudian kasih nama table CRUD, kemudian ID integer, saya kasih nilainya misalkan 11, kemudian not null, nggak boleh kosong, kemudian auto increment auto increment, kemudian saya kasih koma, saya taruh di baris selanjutnya saja, $query titik sama dengan ini, berarti melanjutkan perintah ini ya. Daripada saya panjang ke kanan, mending saya lebih baik taruh di bawahnya biar lebih rapi. Caranya kita pakai query titik sama dengan itu berarti melanjutkan. Kemudian saya kasih setelah ID nama kita kasih varchar, saya kasih varchar 100, kemudian koma, kita kasih nama email varchar 100, kemudian koma, nomor telepon, saya kasih nomor telepon varchar, kita tulis 20, koma, saya taruh di baris selanjutnya $query, setelah nomor telepon kita kasih password itu varchar panjangnya 100. Kemudian primary key-nya jangan lupa, primary key-nya kita kasih ke ID. Oke, kemudian kita buat result, kita kirim ini SQL query, butuh 2 parameter, koneksi kemudian query-nya. Oke. Kemudian kita cek kalau ada error. Nah, kita selalu gunakan percabangan, kita tulis ini database, ini tabel PB CRUD berhasil dibuat. Oke, kita jalankan lagi. Oke, tabel CRUD berhasil dibuat. Kita cek di sini. Kita lihat strukturnya. Oke, sudah jadi ya. Selanjutnya kita sudah buat database. Oke, kita kasih contoh satu data ya. Jadi kita buat query, kemudian isinya insert into tabel CRUD, kemudian value kita taruh di bawahnya, $query, kita kasih nilai pertama tadi ID-nya kan, ID, kemudian saya kasih nama saya Arif, misalkan ini Arif, dan saya kasih lagi email, saya urutannya nih kan, nama, email, misalkan arif@gmail.com, kemudian lagi setelah email nomor teleponnya kita kasih 08751234. Oke, kemudian
misal nomor telepon, passwordnya misalkan Arif 1234. Oke, sebentar ini. Oke, sebentar kita cek dulu, ada error. Oke, sorry, ini harusnya ada di dalam. Oke, kita langsung coba kita kirim dulu result, kita kirim MySQL query, dia butuh parameter link, kemudian parameter query. Kita pastekan di bawahnya, apakah terjadi error enggak. Nah, ini ada terjadi error, kita 1064. Oke, kita cek dulu. Oke, 1 Arif. Oke, ini yang melanjutkan ya. Melanjutkan perintah ini, kita save lagi. Oke, data, kita kasih informasinya. Kita ganti tabel. bcrut berhasil diisi. Tabel crud berhasil diisi. Kita buat biar seragam tabelnya. Tabel. Kita cek dulu, kita reload lagi, sudah berhasil. Kita cek lagi crud, tabel crud, datanya oke, sudah masuk ya. ID 1, nama Arif. Oke, kenapa saya menyarankan menggunakan generate database? Nah, contohnya misalkan kita sudah buat nih, kemudian kita merasa, wih kayaknya datanya ini salah, kemudian kalian hapus. Nah, misalnya kalian hapus tabelnya. Kemudian setelah kalian edit, ternyata kalian merasa yang kalian hapus tadi itu benar. Nah, kalau teman-teman langsung buat di phpMyAdmin, pasti untuk mengembalikannya susah. Tapi kalau kita menggunakan database di dalam, kita menggunakan generate di dalam PHP, kita tinggal reload saja di sini, reload. Kita cek lagi di sini, datanya masuk lagi. Nah, itu kelebihan dari menggunakan generate di PHP atau kita membuat database dalam PHP. Oke, mantap. Kita sudah membuat database-nya. Oke, kita sudah buat database. Selanjutnya, di video selanjutnya kita akan mulai membuat webnya atau web sederhana crud-nya untuk menambah data. Kemudian kita tampilkan.